Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini, mari kita belajar PPKN. Namun sebelum belajar, mari kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kali ini mari kita pelajari bab yang selanjutnya, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nanti kita akan membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar, mengenai apa itu bangsa, apa itu penduduk atau rakyat, dan lainnya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka supaya lebih jelasnya kita lihat peta konsep pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama akan mempelajari mengenai menjelajah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jelajah dalam arti nanti kita analisis mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu kita nanti akan membahas kedudukan warga negara, penduduk, dan kebebasan beragama. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Jadi ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas nantinya. Karena di sini ada 3 materi, maka nanti akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Oke, untuk pertemuan yang pertama nanti kita akan menjelajah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita lihat apa tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, yaitu mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu menunjukkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai setelah Anda mengamati dan menganalisis dari video tutorial ini. Oke, langsung kita pelajari mengenai menjelajah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, terutama mengidentifikasi, meneliti wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang ada hubungannya dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kita cermati, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Artinya, negara Indonesia ini tidak satu pulau saja atau daratan saja, tapi negara kita ini terdiri dari beberapa pulau. Bahkan kurang lebih ada 17.000 pulau. Coba kita bayangin, kita memang negara yang besar, negara yang banyak pulau. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan negara kepulauan. Yang berciri Nusantara, Nusantara artinya pulau-pulau itu saling berpisah, dengan wilayah yang berbatas-batas. Maksudnya dalam pulau-pulau itu salah satunya itu dijadikan batas, misalkan antara Pulau Bali dengan Pulau Jawa, maka di Selat Bali itu merupakan batas antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali. Nah, itu yang dimaksud dengan berbatas-batas. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan hukum laut internasional, yang pertama, zona laut teritorial. Maksudnya, batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Ya, ini harus kita pahami karena kita negara kepulauan tadi, tentunya di luar pulau itu ada laut. Nah, kemudian apakah laut itu masih wilayah kita atau negara Indonesia? Maka di sini ada yang namanya zona laut teritorial. Apa itu zona laut teritorial? Kita ulang, yaitu batas laut yang tidak ada batasnya tapi khayal, perkiraan, yaitu berjarak 12 mil laut dari garis dasar, maksudnya dari pantai atau dari antara laut dengan pulau itu, pantai namanya kan. Kemudian mengarah ke laut lepas, kita ukur sejauh 12 mil, maka itu adalah wilayah teritorial. Artinya itu masih 100% adalah milik atau wilayah negara Indonesia. Yang kedua adalah zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia atau benua Asia dan landasan kontinen benua Australia. Maksudnya begini, di dasar laut yang kedalamannya kurang dari 150 meter, itu kan ada tanah, maka tanahnya itu masih menyambung atau berhubungan dengan pulau atau daratan yang terdekat, maka itu yang dimaksud dengan landasan kontinen tadi. Maka di sini zona atau daerah landas kontinen ini, selama laut itu kedalamannya kurang dari 150 meter, diukur dari bibir pantai, maka itu masih bisa atau masih merupakan hak kita. Kalau masih merupakan hak kita, maka misalkan di situ ada minyak, masih boleh kita bor, itu karena batas atau masih termasuk wilayah kita. Atau mungkin di situ ada ikan, ya boleh kita manfaatkan. Makanya kalau di berita-berita televisi ada
kapal asing mencuri ikan. Nah, mereka masuk wilayah ini yang mana kedalamannya kurang dari 150 meter dan mengarah ke kepulauan kita. Itu yang ditangkapi oleh TNI kita. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif yaitu adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar, garis bibir pantai tadi, sampai sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Itu yang dimaksud selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka atau laut lepas. Di dalam zona ekonomi eksklusif, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Maksudnya, kita masih boleh memanfaatkan apa yang terkandung di dalam laut sejauh 200 mil ini. Kalau ada nelayan asing, maka itu harus izin. Harus izin. Boleh, tapi harus izin. Tidak mencuri ikan atau mencari ikan, tapi hanya lewat, harus izin. Karena ini adalah zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil laut dari pantai sampai ke laut lepas. Oke, lebih jelasnya kita lihat tayangan atau gambar seperti ini atau lanjutnya. Ya, ini yang kami katakan bibir laut tadi yang sini. Nah, ini batas antara laut dengan daratan atau pulau. Kemudian yang dimaksud dengan kontinen, itu yang ini. Selama ini kedalamannya itu kurang dari 150 meter, maka dalamnya ini, dasarnya ini kan masih berhubungan di sini, berhubungan ke tanah kepulauan ini. Maka tanah ini atau laut ini seandainya ada minyak, masih boleh kita gunakan, masih kita bor. Nah itu. Oke, yang pertama laut teritorial yaitu 200 mil. Nah, maka ini jelas wilayah negara kita. Kemudian zona ekonomi eksklusif yaitu 200 mil. Dihitung dari bibir pantai dari sini. Maka ini negara kita masih boleh mencari ikan atau ini adalah wilayah kita. Orang asing atau kapal asing kalau mencari ikan di sini boleh, tapi harus izin, harus izin. Nah, di luar dari 200 mil, di luar dari 200 mil, maka di sini dikatakan laut bebas. Tentunya kedalamannya lebih dari 150 meter. Maka kalau sudah laut bebas, di sini kapal asing pun juga boleh. Oke, di sini mudah-mudahan Anda jelas. Kita lanjutkan, yaitu mengenai batas-batas wilayah Indonesia secara geografis. Secara geografis, wilayah negara Indonesia itu yang sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia. Memang negara Malaysia itu tepat di utara negara kita. Nah, perbatasannya yang darat itu di Pulau Kalimantan, sedangkan yang lautan yaitu di sekitar Laut Malaka dan juga mengenai di utara Laut Natuna. Nah, di situ perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Dan juga yang di sebelah utara Indonesia adalah negara Singapura. Kemudian Thailand, lalu Vietnam dan juga Filipina. Filipina itu di sebelah utara Maluku, perbatasan dengan Pulau Maluku yang lautnya.
Yang sebelah barat, Indonesia sebelah barat, maka berbatasan dengan India. Batasnya adalah laut. Yang sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Dengan negara Papua Nugini kita berbatasan dengan darat dan juga dengan laut. Yang sebelah selatan berbatasan dengan negara Timur Leste yang darat, kemudian yang laut yaitu dengan negara Australia. Nah, ini batas-batas wilayah negara Indonesia secara geografis. Mungkin karena waktu yang sangat singkat dan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tentunya dalam tutorial pembelajaran kali ini Anda diperbolehkan untuk mempelajari dari sumber-sumber lain yang relevan tentunya, mungkin dari YouTube yang lain atau dari perpustakaan dan lain sebagainya. Dari saya kita akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.